Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat pagi Sobat Gemilang. Senang banget hari ini Handin hadir lagi di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, dan kali ini bersama DPMPTSP Kabupaten Magelang. Pastinya kita bakal ngebahas ya terkait dengan laporan kegiatan penanaman modal LKPM. Nah, kalau udah ngomongin LKPM, yaitu laporan kegiatan penanaman modal, pasti ini erat banget ya dengan pelaku usaha. Kita bicara soal LKPM, kenapa LKPM? Karena saat ini sudah masuk periode triwulan 1 tahun 2025, dicatat nih ya para pengusaha ya. Jadi memang pemerintah memandang bahwa untuk mempercepat pemulihan dan penguatan perekonomian diperlukan keterlibatan banyak pihak, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Salah satu sektor yang didorong oleh pemerintah adalah investasi, dan investasi merupakan salah satu kunci utama dalam pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daya beli masyarakat, menjamin perputaran ekonomi yang merata, dan juga peningkatan produk domestik bruto. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu LKPM, terus bagaimana cara melaporkan LKPM, dan untuk menjawab itu semua, Andin mau sapa dulu narasumber yang sudah hadir hari ini. Langsung aja Andin mau sapa, ada Bapak Didi Kristia Sofian Eskom MSC, PLD Kepala DPPTSP Kabupaten Magelang. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Didi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah, dan luar biasa sekali ya Pak. Alhamdulillah main lagi ke Radio Gemilang dengan jabatan yang baru. Selamat ya Bapak ya. Terima kasih Mbak Andin. Oke, baik. Selain Pak Didi, hari ini juga kita kedatangan ada Ibu Eni Sulistiorini SE, analisis kebijakan ahli muda DPMPTSP Kabupaten Magelang. Selamat pagi Ibu Eni. Selamat pagi Mbak Andin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Ibu ya. Sehat walafiat. Okay. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh pemirsa Gemilang. Siap. Ya. Nah, Bu Eni ini memang yang suka ngoprak-ngoprak pengusaha nih ya terkait LKPM ya Ibu ya. Jadi hari ini Ibu akan memberikan informasi ya. Semangat banget hari ini ya Ibu ya, karena sudah triwulan 1 begitu. Iya. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya ke Pak Didi dulu ya, Pak Didi, terkait dengan LKPM. Sebenarnya LKPM itu apa sih Pak? Terus kenapa begitu penting begitu LKPM ini? Silahkan ya, Pak Didi. Sebelum ke sana, mungkin saya mengajak pemirsa Gemilang, saya sampaikan pantun dulu. Oke, siap. Ya. Mendaki Gunung Merapi di pagi hari, cakep. Suara burung merdu indah sekali, cakep. Bersama DPMPTSP berbagi informasi, cakep. Podcast ini hadir kembali, cakep. Oke, luar biasa. Mohon izin ya, kami sampaikan tentang apa itu LKPM. Kalau kita bicara tentang LKPM, kita harus tahu dasar hukumnya dulu. Yaitu LKPM ini berdasarkan Perka BKPM RI nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. LKPM atau yang biasa kita sebut laporan kegiatan penanaman modal, di dalam perka tersebut adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu di daerah seperti di Kabupaten Magelang ini. Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal sebagaimana juga tertuang dalam ketentuan pasal 15 huruf A Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Kami sampaikan juga bahwasanya LKPM ini sangat penting karena dapat memantau realisasi investasi di perusahaan, menjadi indikator perkembangan dunia usaha, membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan investasi dan menghindari sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak melapor. Jadi memang ini undang-undangnya udah ada ya Bapak ya, sudah tercantum. Jadi mau nggak mau para pengusaha juga harus wajib LKPM ya Bapak ya? Iya.
Oke, baik. Pak, siapa aja sih Pak yang wajib menyampaikan LKPM? Silahkan Pak. Sahabat Gemilang dan para pengusaha di Kabupaten Magelang, kami sampaikan bahwa semua perusahaan yang memiliki izin usaha dengan nilai investasi tertentu wajib menyampaikan LKPM, yaitu pelaku usaha skala kecil dengan nilai investasinya 1 miliar sampai 5 miliar, skala usaha menengah 5 sampai 10 miliar, dan skala usaha besar lebih besar dari 10 miliar investasinya. Kewajiban ini berlaku baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Oke, baik. Jadi seluruh Kabupaten Magelang, pengusaha Kabupaten Magelang yang di atas 10M gitu ya Bapak ya? Semua ya? Iya. Oke, baik. Jadi wajib menyampaikan LKPM ya Bapak ya? Oke, baik. Saya ke Bu Eni. Kalau tadi Pak Didi sudah menyampaikan ya terkait siapa saja yang wajib menyampaikan LKPM. LKPM itu apa? Dan ini memang mau nggak mau para pengusaha yang sudah disampaikan Pak Didi tadi harus lapor ya Ibu ya. Nah, kapan ini LKM harus disampaikan Ibu? Silahkan Ibu. Baik. Gini Mbak. Pelaku usaha itu wajib menyampaikan LKPM itu pada saat pada tahap konstruksi atau persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan atau beroperasi komersial, dan tahap operasional atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi atau beroperasi komersial. Nah, sementara kalau waktu pelaporan sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu tergantung dari skala usahanya. Yang pertama itu bagi pelaku usaha kecil itu dengan nilai investasi antara 1 miliar sampai 5 miliar. Itu disampaikan tiap semester. Jadi bulan Januari semester 1 itu bulan Januari sampai Juni itu dilaporkan pada tanggal 1 sampai 10 Juli tahun berjalan. Untuk semester 2 itu disampaikan pada tanggal 1 sampai 10 Januari tahun berikutnya. Yang kedua, bagi pelaku usaha dengan skala menengah dan besar itu disampaikan tiap triwulan. Ya. Untuk triwulan 1 pelaporannya disampaikan tanggal 1 sampai 10 April. Sementara untuk triwulan 2 itu disampaikan tanggal 1 sampai 10 Juli. Untuk triwulan 3 itu tanggal 1 sampai 10 Oktober dan triwulan 4 tanggal 1 sampai 10 Januari tahun berikutnya. Nah, untuk tahun 2025 ini untuk triwulan 1 itu ada pengecualian ya Mbak, karena mungkin berbarengan dengan cuti bersama ya. Idul Fitri itu waktunya lebih panjang. Ini saatnya udah dimulai tanggal 17 Maret, nanti berakhir tanggal 17 April. Jadi mungkin ini bagi para pelaku usaha ini bisa lebih longgar ya menyampaikan. Cuman kami mengajak untuk segera mungkin, karena kalau nanti disampaikan pada saat-saat akhir tanggal itu biasanya agak kredit ya, karena kan memang banyak yang melapor. Siap, baik. Jadi kan memang ini LKPM ini wajib ya Bu Eni ya. Berarti dari DPM BTSP ini selalu melakukan sosialisasi ya Bu ya. Sosialisasi seperti apa Bu? Apakah menghubungi pelaku usaha atau datang langsung nih ke perusahaan-perusahaannya atau seperti apa Bu? Biasanya kita ada pertemuan-pertemuan sejenis bimbingan teknis itu biasanya kita lakukan pada saat periode pelaporan. Nah, untuk memberikan informasi juga, kalau setiap periode pelaporan biasanya kita membuka Zoom untuk pendampingan bagi yang ada kesulitan untuk menyampaikan pelaporan. Siap. Baik, saya kembali lagi ke Pak Didi ya. Pak Didi terkait dengan penyampaian LKPM. Kalau tadi Pak Didi menyampaikan penyampaian LKPM ini wajib dengan pengusaha besar begitu ya. Tapi mungkin di Kabupaten Magelang sendiri kan juga pasti ada pengusaha-pengusaha UMKM ya Pak ya. Ini skala kecil begitu ya Pak ya. Nah, ini apakah mereka wajib menyampaikan LKPM juga Pak? Silahkan Bapak. Tadi saya sampaikan bahwasannya usaha skala kecil nilai investasi 1 miliar sampai 5 miliar juga wajib menyampaikan, cuma beda waktunya. Untuk yang pelaku usaha yang tidak wajib melaporkan LKPM yaitu pelaku usaha mikro, pelaku usaha dengan bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank dan asuransi.
Ini tidak wajib. Namun bagi pelaku usaha mikro jika ingin melaporkan LKPM maka diperbolehkan. Ini tertuang dalam Perka BKPM nomor 5 tahun 2021 pasal 32 Mandi. Jadi sama ya Pak ya, pelaporan LKPM-nya itu nanti di OSS. Untuk pelaporannya ada sistem di mana itu Bu Eni? Ya. Jadi untuk pelaporannya itu melalui situs resmi dari BKPM, Mbak, OSS, jadi melalui oss.go.id. Siap, baik. Jadi lebih fleksibel ya Bu ya, langsung online begitu ya Bu ya. Dan itu pelaku usaha menyampaikan sendiri secara mandiri ya. Siap, Tapi juga dari DPMPTS juga siap untuk membantu begitu ya Bu ya. Siap, Baik, Ibu untuk pelaporan dalam LKPM apa saja sih Bu yang harus dilaporkan Ibu? Silakan Ibu. Iya. Jadi yang harus dilaporkan dalam LKPM itu antara lain informasi terkait dengan kegiatan investasi perusahaan seperti realisasi investasi itu berupa mesin, tanah, bangunan, peralatan dan pemeliharaan gedung itu pun bisa menjadi nilai investasi ya. Yang kedua jumlah tenaga kerja yang diserap. Yang selanjutnya berusaha berwujud permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam berinvestasi. Baik. Khusus untuk triwulan 4 itu biasanya ditambahkan dengan realisasi produksi. Dan selanjutnya yang hanya khusus untuk triwulan 4 itu sendiri itu kewajiban BPJS Ketenagakerjaan, kemitraan. Itu juga wajib dilaporkan, Mbak Andi. Baik. Jadi ini memang permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam investasi juga dilaporkan ya Ibu ya. Iya. Ini nanti dari DPMPTSP misalnya ada laporan seperti itu, tindak lanjutnya apa Bu? Biasanya Bu? Gimana bisa diulang ya? Ini kalau misalnya nih ada kendala, misalnya kan ada pelaporan terkait dengan permasalahan atau kendala. Ini kalau ini dari DPMPTSP tindak lanjutnya apa Bu? Melihat ternyata ada permasalahan nih gitu, ada kendala nih gitu Bu. Apakah nanti akan diarahkan ke dinas atau mungkin dibantu atau gimana seperti apa Bu? Biasanya nanti kita bisa kita kumpulkan dalam satu forum ya, nanti ada narasumbernya, mungkin dari narasumber dari teknis terkait. Ya, kalau memang perlu kita komunikasikan dengan mungkin provinsi atau mungkin dengan Kementerian Investasi sendiri juga bisa. Jadi ini dia nih keuntungan para pengusaha jika melaporkan LKPM. Jadi harus melaporkan gitu ya Bu ya. Memang ini sifatnya wajib ya. Siap. Karena sudah menjadi amanah dari Perka. Baik. Gitu. Siap, baik. Pak Didi dan juga Bu Eni, nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu dan sahabat Gemilang pastikan Anda jangan kemana-mana. Jadi untuk Anda yang ingin ikut bergabung memberikan pertanyaan ya terkait dengan LKPM bisa langsung aja kirim WA di 081578966968 dan jangan kemana-mana, tetap di Jamus Gemilang Jagongan Lat Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat nomor PIN Anda beruntung. Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut. Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu.
Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan, serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan, hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Nggak dong. Untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis, alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya, kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih sahabat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama DPMPTSP Kabupaten Magelang, dan pastinya kita masih ngobrol terkait dengan investasi di Kabupaten Magelang, yaitu laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Dan masih bergabung bersama kita hari ini ada Bapak Didi Kristia Sofyan, PLT Kepala DPMPTSP, dan juga ada Ibu Eni Sulistiorini, analisis kebijakan ahli muda DPMPTSP Kabupaten Magelang. Kalau tadi Pak Didi sudah menyampaikan ya terkait dengan
perundang-undangan bahwa wajib sekali nih ya untuk para pelaku usaha dalam LKPM, dan juga tadi Bu Eni juga menyampaikan bahwa sebenarnya mudah sekali kok untuk pelaporan ya, bisa secara online melalui sistem OSS. Dan langsung aja Andin balik lagi ke Pak Didi terkait dengan LKPM. Sebenarnya kalau untuk LKPM sendiri, manfaat utama dari pelaporan LKPM itu untuk perusahaan apa sih Pak Didi? Silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Andin. Ya. Kami sampaikan kepada para pelaku usaha di Kabupaten Magelang bahwasannya manfaat utama dari pelaporan LKPM bagi perusahaan yaitu memudahkan evaluasi investasi yang sudah dilakukan, memperoleh dukungan dari pemerintah jika ada kendala terkait investasi tersebut, menghindari sanksi yang dapat menghambat operasional perusahaan, dan menunjukkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dari pemerintah. Oke, jadi kembali lagi nih untuk perusahaan itu sendiri ya Bapak ya. Iya. Karena kan memang yang namanya perusahaan itu nggak selalu apa ya Pak ya, pasti ada suka dukanya, pasti ada ininya ya Bapak ya. Oke, saya ke Bu Eni. Tadi untuk manfaat utama dari pelaporan sudah disampaikan oleh Pak Didi. Nah, untuk nilai-nilai nih Bu Eni, nilai apakah yang dilaporkan dalam LKPM Ibu? Silakan Ibu. Iya, baik Mbak Andin. Jadi dalam penyampaian laporan LKPM itu nilai yang dilaporkan adalah nilai realisasi penanaman modal tetap yang diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan Mbak Andin. Jadi ketika sudah tercatat sudah gitu. Nanti untuk tahun berikutnya bisa diinput kembali ketika ada tambahan investasi. Baik. Jadi bisa di reset gitu ya Bu ya? Ditambahkan begitu ya datanya? Enggak ditambahkan. Jadi setiap ada tambahan itu investasi dicatat kembali. Oh, dicatat kembali. Tapi yang sudah tercatat sebelumnya itu sudah menjadi catatan saat itu. Baik. Nah, Ibu, apabila perusahaan tidak ada tambahan realisasi pada periode berjalan, Ibu, apakah perusahaan masih wajib lapor LKM, Ibu? Iya, wajib. Jadi setiap periode pelaporan itu setiap perusahaan wajib menyampaikan pelaporan LKPM, baik yang semesteran maupun yang triwulan ya. Meskipun itu nggak ada nilai realisasinya, silahkan dilaporkan dengan nilai realisasi 0 atau nihil. Baik. Jadi tetap dilaporkan ya seadanya begitu Ibu ya? Laporinnya. Baik, siap. Ibu, apakah perusahaan hanya menyampaikan satu LKPM untuk seluruh kegiatan penanaman modal atau kegiatan usaha, Bu? Oh, tidak. Jadi ketika perusahaan itu mempunyai satu atau lebih bidang usaha atau atau lebih dari lokasi usaha, maka secara keseluruhan harus disampaikan dari keseluruhan bidang usaha dan lokasi usahanya. Semua ya Bu ya? Iya, semuanya. Kalau misalnya dia punya cabang juga tetap harus? Karena nanti penilaiannya per lokasi usaha, per bidang usaha. Walaupun sebenarnya nanti kalau untuk pelaporan satu akun begitu ya Bu ya? Iya, satu akun. Baik, siap. Ibu, untuk perusahaan dapat mengedit nggak sih Bu untuk mengirimkan kembali LKPM status yang perlu mungkin perbaikan apabila misalnya lewat periode pelaporannya Bu? Gitu. Jadi kalau sudah lewat periode pelaporan, pelaku usaha nggak bisa mengedit yang perlu perbaikan. Jadi bisa dilakukan kembali ketika sudah masuk periode pelaporan dan nanti jumlah ketika ada realisasi investasi itu diakumulasikan. Ditambahkan di pelaporan berikutnya. Tapi walaupun maksudnya tidak sesuai, maksudnya ingin ngedit gitu karena memang ingin merubah sesuatu begitu ya Bu ya, tapi berarti nggak apa-apa ya Bu ya? Ketika sudah lewat periode pelaporan udah nggak bisa ya? Kembali. Berarti sudah di lock dengan sistem gitu ya Bu ya? Baik. Baik Ibu, sampai tahap mana Bu perusahaan bisa dianggap telah selesai kewajiban LKPM pada triwulan berjalan Ibu? Baik, jadi pelaku usaha sudah dianggap selesai melakukan pelaporan LKPM ketika LKPM itu sudah dalam status disetujui. Yaitu ketika LKPM itu setelah diverifikasi dan penginputan LKPM dinyatakan benar. Bisa dilihat dari dashboard OSS RBA status tersebut ya. Berarti dicek juga ya Bu ya sama DPMPTS Bu ya? Baik. Kita cek juga. Kalau sampai saat ini gimana Bu untuk pelaku usaha di Kabupaten Magelang? Apakah mereka tertib Bu untuk LKPM Bu? Alhamdulillah ada yang tertib. Tapi ada juga yang mungkin karena periodenya ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, mungkin ada
kelupaan atau apa ya, tapi secara berkala kita ketika mau masuk periode pelaporan kita buat untuk surat memperingatkan untuk penyampaian LKPM tersebut ya. Jadi kita mengantisipasi biar istilahnya mengingatkan aja lah biar nggak lupa gitu. Jadi dari DPPTSP sendiri sudah punya ya Bu ya listnya gitu Bu ya? Iya sudah. Berarti memang semua pelaku usaha yang wajib LKPM udah ya Bu ya? Jadi tinggal langsung belum LKPM, ayo lapor gitu ya Bu ya, ada list WA-nya gitu. Ya kita biasanya juga kita cek-cek gitu ya, jadi kayak yang udah memang biasanya laporan kok belum itu memang kita langsung ingatkan gitu. Tapi misalnya Bu ini para pengusaha ini kan sudah mengisi LKPM ya laporan ya Bu ya, tapi dari DPMPTSP ada juga pengecekan juga nggak sih Bu ke perusahaan-perusahaan ngecekin perusahaannya itu Bu? Kita ada kegiatan pengawasan penanaman modal ya. Jadi istilahnya pengawasan kita mengunjungi perusahaan, kita bersama dengan dinas teknis terkait dengan pelaporan LKPM itu memang menjadi tugas kami itu untuk mengingatkan, dan ketika memang sudah periode pelaporan kok belum menyampaikan ya benar-benar kita ingatkan, dan kalau memang mau difasilitasi di tempat pun kita siap. Jadi memang ada dinas terkait juga diajak ya Ibu ya? Iya, ketika kita mengadakan pengawasan sesuai dengan amanat Perka, memang kita terkoordinasi dan online Mbak. Secara sistem. Jadi memang ini Bu Eni yang ngoprak-ngoprak pelaku usaha. Tapi Bu Eni ngoprak-ngopraknya baik ya Bu ya, buat kepentingan perusahaan juga. Baik. Saya ke Pak Didi nih. Pak Didi, ini kan tadi Bu Eni juga ada yang tertib ngisi LKPM, ada yang enggak gitu ya Pak ya. Nah, sanksinya ada nggak sih Pak jika perusahaan tidak melaporkan LKPM Pak? Silahkan Bapak. Nah, ini kami sampaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang kami sebutkan tadi, bahwa pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM selama 2 periode berturut-turut akan dikenakan sanksi sebagai pelanggaran ringan dan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga melalui email. Mungkin kami sampaikan bahwasanya peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Untuk peringatan tertulis kedua diberikan dalam waktu 15 hari kerja, dan peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui sistem OSS dan dinotifikasi kepada pelaku usaha melalui surat elektronik. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban di atas, sanksi pelanggaran ringan maka bisa dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan berusaha. Lalu jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran sedang, maka bisa dikenakan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha dan atau kegiatan usahanya. Demikian Mbak Andin. Baik, jadi sampai dilakukan pencabutan perizinan berusaha ya Bapak ya. Dan untuk saat ini di Kabupaten Magelang belum ada ya Bapak ya? Belum ada. Belum ya, paling cuman peringatan SP1 Tapi tetap mengirimkan laporan ya Ibu ya? Ya, biasanya kalau yang sudah dapat SP itu biasanya langsung menghubungi kami. Dan ketika SP1 itu sudah diterbitkan dan ditindaklanjuti dengan penyampaian pelaporan, itu otomatis SP itu sudah gugur. Baik. Kalau yang untuk UMKM itu kan juga tidak wajib ya Bu ya untuk LKPM ya, tapi boleh melaporkan gitu ya Mbak. Berarti tapi mereka bisa bebas dari sanksi juga ya Bu ya? Bebas, karena memang belum diwajibkan, hanya dianjurkan saja. Siap, baik. Pak Didi dan juga Bu Eni, kita baca dulu ya WA yang sudah masuk yang di 0815 78968968. Nanti boleh bergantian, mungkin Bu Eni atau Pak Didi ya bisa menambahkan nantinya untuk pertanyaan ini. Selamat pagi, saya Ibu Rini yang ada di Mertoyudan. Bapak Ibu, saya mau tanya bagaimana DPMPTSP Kabupaten Magelang menjamin validitas dan akurasi data LKPM yang dilaporkan oleh pelaku usaha. Silakan, mau ke Pak Didi dulu, boleh, terkait dengan validitas ya dan akurasi data LKPM. Silakan Bapak. Nanti ditambahkan oleh Bu Eni. Pada dasarnya pelaporan ini melalui sistem OSS. Jadi validitas atau verifikasi sudah ada dari by system. Jadi ini kita sistem ini sudah menyebutkan beberapa hal yang mana data pelaku ini benar-benar telah terkoreksi dengan baik. Monggo Mbak. Jadi begini ya, karena memang pelaporan
LKPM tersebut kan dilakukan oleh pelaku usaha sendiri ya. Jadi secara otomatis pelaku usaha sendiri yang lebih tahu kondisinya. Memang ketika laporan LKPM itu berturut-turut nol, itu memang menjadi pertanyaan. Apakah apa tidak iya ada aktivitas 1 tahun itu perusahaan nggak ada pengeluaran? Mungkin hanya dalam bentuk pemeliharaan, mungkin pemeliharaan gedung, pengecatan itu, karena itu juga termasuk investasi. Siap, baik. Nah, Ibu, emang informasi ini bisa diakses juga untuk masyarakat lain atau untuk pengusaha aja? Informasi ini bisa? Begitu, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak Ibu ya. Dari Pak Imron yang ada di Muntilan. Selamat pagi Bu Eni dan juga Pak Didi. Saya juga mengapresiasi MPP ya, yang memudahkan saya untuk mengurus berkas-berkas di MPP begitu. Pak Didi dan Bu Eni, bagaimana DPMPTSP Kabupaten Magelang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya LKPM? Silahkan Pak Didi. Terima kasih Pak Imron di Muntilan, bahwasanya di kami di DPMPTSP ini ada kegiatan sosialisasi. Untuk era saat ini dengan adanya efisiensi dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten, kami sudah mengembangkan cara-cara baru. Seperti halnya ini kita buka Zoom, ini kita umumkan di media, kita membuka Zoom dengan alamat Zoom yang telah kita share. Jika ada masyarakat yang kepingin berdiskusi tentang perizinan, monggo bisa hubungi kami di DPMPTSP. Dan kami ada timnya ini, dari Bu Eni sudah standby nih untuk melakukan dialog kepada para pelaku usaha. Ada yang perlu tambahkan? Siap, Bu Eni. Iya. Ini memang kita membuka setiap periode pelaporan, Bapak, kita membuka Zoom pada hari kerja mulai jam 9 sampai jam 11. Ya. Jadi monggo yang ada kesulitan bisa langsung masuk ke Zoom kami. Alamatnya bisa pantengin di Instagram kita. Baik. Jadi bisa langsung dicek ya untuk informasi lebih lanjut di Instagramnya DPMPTSP, atau mungkin di Radio Gemilang juga ya, sering update nih terkait dengan informasi dari DPMPTSP ataupun MPP. Baik, Pak Didi dan juga Bu Eni, masih ada pertanyaan lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Didi dan juga Bu Eni. Saya Bu Farida yang ada di Muntilan. Saya mau tanya, jika LKPM sudah disetujui oleh pihak DPMPTSP, dari mana DPMPTSP menilai kalau itu sudah pas dan disetujui? Mungkin Pak Didi, Bu Eni. Silakan. Iya. Kita biasanya cek di dashboardnya OSS kita dari pakai akun DPMPTSP. Kalau sudah disetujui berarti sudah dinilai ya dari BKPM, itu sudah tercatat dan itu sudah akurat. Berarti penilaian dari BKPM itu ya, Bu ya? Baik, siap. Satu lagi nih baru masuk nih, Pak Didi dan juga Bu Eni. Selamat pagi menjelang siang, saya Pak Edi yang ada di Gulon. Apa saja upaya DPMPTSP dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM? Apakah sudah efektif? Silakan Pak Didi, monggo silakan. Langsung dengan Bu Eni. Bu Eni aja ya. Bu Eni ya. Ini tindakan di lapangan ini. Siap. Bu Eni silakan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, kita biasanya menjelang pelaporan, periode pelaporan, kita mengingatkan dengan surat blast ke pelaku usaha biar tidak lupa. Terus untuk menilai kepatuhan kita melakukan pengawasan, cuman memang terbatas karena kita terbatas waktu, terbatas personel juga. Baik Pak Didi dan juga Bu Eni, nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu. Dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana, pastinya Andin masih bersama DPMPTSP Kabupaten Magelang di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti
besok bisa dong. Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan, hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Halo Kang Mas Bayu warga Jawa Tengah. BMKG sudah mengingatkan, cuaca ekstrim bakal berlangsung sampai beberapa bulan ke depan. Hujan lebat, angin kencang, dan potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, puting beliung hingga sambaran petir bisa saja terjadi. Jadi, yuk lebih waspada, biar lebih siap menghadapi cuaca ekstrim. 1. Kalau ada banjir, hindari daerah rendah dan amankan barang penting seperti dokumen. 2. Jika terjadi tanah longsor, waspadai retakan tanah di sekitar rumah dan langsung cari tempat yang lebih aman. 3. Saat terjadi angin kencang atau puting beliung, jauhi benda-benda yang mudah pecah dan segera berlindung di tempat aman. 4. Kalau hujan deras disertai petir, sebaiknya matikan alat elektronik dan jangan berteduh di bawah pohon. Tetap siaga, tetap tenang. Kalau butuh bantuan, hubungi nomor siaga bencana yang ada di Instagram @bpbd-Jateng. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama DPMPTSP Kabupaten Magelang dan masih bergabung bersama kita hari ini ya ngobrol-ngobrol terkait dengan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Ada Pak Didi PLT Kepala DPMPTSP dan juga ada Bu Eni Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Magelang. Kalau tadi Bu Eni sudah menjelaskan secara teknis ya bagaimana para pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM dan juga tadi Pak Didi juga sudah menegaskan ini ada sanksinya loh gitu ya Pak ya. Betul. Oke, karena memang sudah dijelaskan juga sama Pak Didi
kenapa harus melaporkan LKPM? Sudah ada manfaatnya, pasti manfaatnya memudahkan evaluasi investasi, ya, dan juga akan menunjukkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Nah, Pak Didi, gimana nih Pak, jika perusahaan mengalami kendala dalam penyampaian LKPM? Seperti apa Bapak? Silahkan. Terima kasih Mbak Andin. Bapak Ibu, sahabat Gemilang, kami sampaikan bahwasanya jika ada kendala, perusahaan bisa menghubungi helpdesk BKPM atau hotline DPMP-TSP Kabupaten Magelang di nomor 085 888 666631. Saya ulangi, 085 83 kali 64 kali 31. Dan sebagai tambahan informasi, periode pelaporan tahun 2020 ini DPMP-TSP Kabupaten Magelang membuka layanan via Zoom meeting bagi pelaku usaha yang berhalangan datang di DPMP-TSP atau di MPP Kabupaten Magelang. Dalam kesempatan ini kami juga mengajak para pelaku usaha, terutama usaha menengah besar di Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan LKPM periode 1 triwulan 1 tahun 2025 ini, dan sebagai informasi, dengan mempertimbangkan jumlah pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM serta memperhatikan waktu periode pelaporan yang bersamaan dengan libur hari keagamaan, yaitu cuti bersama hari Idul Fitri, penyampaian LKPM periode triwulan 1 tahun 2025 dapat dilakukan mulai tanggal 17 Maret sampai dengan tanggal 17 April 2025. Sebagai bentuk layanan kemudahan dari kami, maka periode pelaporan ini dibuka layanan pendampingan yang lewat Zoom dibuka tanggal 17 Maret pada hari kerja mulai jam 9 sampai dengan 11 siang. Lalu untuk hal-hal lain monggo diikuti Instagram kami @dpmptsp_Kap_Magelang atau @mpp_Kap_Magelang. Monggo bisa diikuti karena kami selalu mengupdate informasi tentang kegiatan DPMP-TSP atau MPP di Instagram ini. Baik. Sebagai catatan jangan lupa 17 Maret sampai dengan tanggal 17 April 2025 ya Pak ya. Dan ini sudah bisa didampingi melalui Zoom meeting ya Bapak ya. Siap. Baik, saya ke Bu Eni. Bu Eni silakan, ini yang ingin disampaikan kepada pelaku usaha mungkin ya. Silakan Ibu. Iya, kami mengajak kembali ya Pak, sahabat-sahabat pelaku usaha untuk tertib melakukan pelaporan LKPM demi tercatatnya investasi Bapak Ibu semua dalam rangka mendukung pemerintah Indonesia yang kita cintai ini. Siap, baik. Terutama pelaku usaha di Kabupaten Magelang. Baik. Dan kami sampaikan terima kasih kepada para pelaku usaha yang sudah menyampaikan pelaporan pada triwulan 1 ini. Untuk selanjutnya monggo bisa terus dilakukan secara rutin. Baik, siap. Terima kasih Bu Eni. Pak Didi, ada yang ingin disampaikan? Silahkan Bapak sebagai closing statement. Sebagai closing, ada pantun lagi kah? Ada, ada. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Mbak Andin bersama tim yang telah memfasilitasi kami, Kepala Diskominfo yang telah mengizinkan kami untuk melakukan podcast ini. Kami sampaikan bahwasanya ke depan kami mendukung program dari Bapak Bupati, Bapak Greseng Pamuji dan Bapak Haji Sahid SH dalam menjalankan visi Magelang aman, nyaman, religius, unggul dan sejahtera atau yang disingkat Magelang Anyar Gres. Dan di dalam tusi kami akan mendukung dua dari pancadharma beliau, yaitu akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani. Kami buka MPP untuk memfasilitasi melayani masyarakat tadi yang lebih murah, lebih mudah dan jelas. Kami ada MPP, dan untuk penanaman modal kami mendukung program dari memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini kami akan bersama tim dari DPMP-TSP bersama-sama para pelaku usaha bagaimana kita menciptakan kesejahteraan di Kabupaten Magelang. Sebagai closing ya, kami sampaikan pantunnya. Boleh dibantu ya Mbak. Gunung Merapi tampak megah. Cakep. Burung terbang di udara yang lapang. Cakep. Potensi besar tak boleh lengah.
Cakep. Mari berinvestasi di Kabupaten Magelang. Cakep. Yeay. Terima kasih Pak Didi, terima kasih juga Bu Eni untuk informasinya hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk pelaku usaha di Kabupaten Magelang dan pastinya para pelaku usaha di Kabupaten Magelang siap tertib untuk laporan begitu ya Ibu ya, Bu Eni dan Pak Didi. Sekali lagi sehat-sehat ya Bu Eni dan Pak Didi. Kami tunggu kehadiran komunikasi para pelaku usaha dengan kami. Siap, baik. Kembali lagi Ani ingatin jangan lupa ya untuk sahabat Gemilang yang harus melaporkan LKPM, jangan lupa 17 Maret sampai dengan tanggal 17 April 2025. Dan pastinya untuk informasi lebih lanjut langsung aja ke Instagramnya DPMPTSP Kabupaten Magelang ataupun di MPP Kabupaten Magelang, atau bisa langsung datang aja ke DPMPTSP Kabupaten Magelang. Baik, sahabat Gemilang, saya Andin beserta kru Gemilang FM mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.